Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Berita Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja, kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Diduga korsleting, 4 rumah di permukiman padat penduduk di Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Api disertai kepulan asap terlihat dari salah satu rumah warga dengan cepat merambat ke bangunan sekitarnya. Warga yang berada di sekitar panik dan berusaha memadamkan api. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kebakaran juga terjadi di 14 rumah di Kampung Nelayan, Kelurahan Usapa, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, warga mengungsi ke rumah tetangga hingga posko selesai dibangun. Banyaknya bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Diduga, api berasal dari korsleting di salah satu rumah yang ditinggal kosong penghuninya. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Saudara, sebuah mobil sport terjaring operasi patuh jaya di ruas jalan tol Lingkar Luar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. AR dalam rangka operasi patuh jaya 2025 tidak memasang plat nopol. Petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya menghentikan laju sebuah mobil sport di kilometer 19 ruas tol Lingkar Luar atau JOR di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pasalnya, mobil mewah ini tidak memasang plat nomor di bagian depan. Akibatnya pengemudi diberi surat tilang dengan ancaman pidana 2 bulan atau denda sebesar Rp500.000. Dengan larangan kendaraan yang tidak memasang TNKB dengan benar. Kami menghimbau kepada pemilik supercar dan sports car yang tampak sangat jelas tidak memasangkan biasanya di sisi bagian depan untuk memasangkan TNKB tersebut karena ketentuan terkait dengan TNKB harus terpasang di sisi depan maupun di sisi belakang. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa sebagai saksi pelapor di Mapolresta Solo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jokowi didampingi tim kuasa hukumnya dalam pemeriksaan kali ini membawa sejumlah dokumen termasuk ijazah asli miliknya. Jokowi diperiksa selama 3 jam dengan 45 pertanyaan. Jokowi menyebut telah menerangkan kepada tim penyidik terkait kejelasan hubungannya dengan dosen Kasmojo selama berkuliah di UGM. Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang minta untuk memposting ijazah saya, semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya mengenai Pak Insinyur Kasmojo. Sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dosen pembimbing skripsi, memang bukan Pak Kasmojo tapi Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Jokowi diperiksa secara bersamaan dengan 10 saksi lain soal kasus yang sama. Mereka diperiksa di ruangan yang disiapkan khusus di Mapolresta Solo. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang usai sempat ditunda atas permintaan Jokowi karena alasan kesehatan. Penuding ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar kecewa dengan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan pemeriksaan terhadap Joko Widodo di Mapolresta Solo.
Rismon menyebut penyidik Polda Metro Jaya harus memperlakukan terlapor ataupun pelapor dengan sama di mata hukum. Selain itu, Rismon juga meminta ijazah Joko Widodo disita oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diuji bersama. Kecewa ya, karena Pak Jokowi yang melaporkan kami ke Polda Metro Jaya, harusnya beliau yang lebih konsisten memenuhi panggilan tersebut untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya kalau memang mau diperiksa di Polresta Solo, harusnya melaporkannya di Polresta Solo. Jadi ini kami merasa ada tidak adanya persamaan di depan hukum, equality before the law harusnya. Dan itu harusnya ijazah tersebut harus disita dan diuji bersama di Polda Metro Jaya, bukan hanya pengakuan ditunjukkan ke penyidik. Usai pemeriksaan, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan alasan ijazah Jokowi disita untuk menjawab permintaan pihak yang menginginkan Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Tetapi ijazah itu akan ditampilkan hanya di persidangan. Yakub juga bilang belum ada informasi dari penyidik soal penetapan tersangka dari kasus ini. Jadi nanti, karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan. Ya, dengan ini sudah resmi disita dan ini sejalan dan konsisten dengan yang selalu kami sampaikan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Kami belum mendapatkan informasi apakah ada tersangka, sudah ada tersangka atau belum. Namun kami juga pahami karena penyidikannya juga baru dimulai, Pak Jokowi juga baru diperiksa sebagai pelapor di tiap penyidikan, ya mungkin akan membutuhkan proses lagi. Usai diperiksa polisi, ijazah SMA dan sarjana milik Jokowi disita untuk kepentingan penyidikan. Sudah terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS menggelar deklarasi tolak kriminalisasi di Gedung Juang Menteng, Jakarta. Dalam deklarasi ini, saudara, Roy Suryo menyatakan keberatannya dengan pemeriksaan Jokowi di Mapolresta Solo. Roy Suryo CS juga sudah bersurat ke Polda Metro Jaya untuk meminta gelar perkara khusus atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Malah hadir di sebuah acara rame-rame teriak-teriak di atas mimbar. Ya, itu kan sama sekali tidak benar. Jadi artinya kami sangat berkeberatan dengan moda pemeriksaan cara gini. Polri gimana mau dicintai masyarakat kalau pemeriksaannya sangat subjektif semacam ini? Itu tanggapan saya. Yang jelas pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita. Ya, kami arahkan kepada Wasidik di Polda Metro Jaya untuk membuat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya agar gelar perkaranya itu tidak mengulang gelar perkara yang ada pada Barreskrim yang itu mengulang kesalahan karena melakukan gelar perkara secara subjektif. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya di Mapolres Solo, Jawa Tengah. Jokowi diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terlapor Roy Suryo CS. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan dirinya menjawab 45 pertanyaan dari penyidik, mulai soal kuliahnya hingga terkait kader PSI yang unggah foto ijazah Jokowi di media sosial. Tak hanya itu, Joko Widodo juga bilang ijazah SMA dan sarjana miliknya disita penyidik untuk kepentingan penyidikan. Yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli
S1 dan SMA Berarti oleh yang penyidik. 2 jenis ijazah aja Pak yang disita? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11 berikut Bapak. 11. Selain ijazah Jokowi, penyidik dari Polda Metro Jaya juga menyita ijazah teman SMA Jokowi saat pemeriksaan di Mapolres Surakarta pada Selasa kemarin. Total ada 5 ijazah teman SMA Jokowi yang disita penyidik. Ada berapa ijazah yang disita? Gimana? Ada 5. Ada 5 ya. Ada 5 ijazah. Jadi sebagai bukti nanti ya, untuk uji forensik. Walau kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan, namun belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah. Membahas soal penyitaan ijazah Jokowi dan juga bagaimana proses hukum yang terjadi di Polda Metro Jaya, kita sudah bersama dengan penasihat ahli Kapolri bidang hukum, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Pak Ibrahim. Baik. Selamat malam Pak Hamzah. Hari ini penyidik dari Polda Metro Jaya menyita ijazah SMA dan juga sarjana milik Joko Widodo. Ini kepentingannya untuk apa Pak Ari menurut Anda? Ya, seperti saya sampaikan dari dulu ya, ini sudah naik ke penyidikan Pak. Jadi langkah-langkah dari penyidik sekarang ini adalah mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan saksi dengan cara yang sesuai dengan undang-undang. Kalau sudah sampai pada tingkat penyidikan, maka pencariannya itu harus berdasarkan pakai semangat ataupun legalitasnya itu pakai pro justisia. Meriksa saksi juga pakai kop pro justisia. Gitu kan. Kemudian menyita barang juga ini kalau dulu kan waktu tahap penyelidikan hanya pinjam saja, melihat-lihat gitu, membandingkan. Tapi karena ini akan dijadikan sebagai barang bukti, ya maka ijazahnya apapun barang bukti yang ada di sana itu disita kemudian. Oke. Jadi prosesnya akan berbeda dengan yang terjadi di Bareskrim ya? Ini murni yang dilakukan oleh penyidik di Polda Metro Jaya Pak Ari ya? Iya. Kalau yang di Bareskrim dulu itu kan masih baru pengaduan ya. Pengaduan kemudian Bareskrim melakukan tindakan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah mencari keterangan dengan cara yang tidak pakai upaya paksa. Dulu Bareskrim ketika melakukan penyelidikan itu dulu sempat datang ke Gama juga. Nah, di sana melihat-lihat semua dokumen-dokumen yang ada, termasuk kalau nggak salah juga ijazahnya ataupun dokumennya Pak Jokowi itu semua diperiksa dulu. Bahkan dulu kan diperiksa pakai lapor. Tetapi itu bukan pakai penyitaan dulu baru diperiksa pakai lapor. Nah kalau ini dari laporan yang di Polda Metro ini kan Pak Jokowi sebagai pelapor ini. Pelapor kan kemudian sudah naik penyidikan, maka pelapor itu Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Nah itu kemudian nanti akan disimpan oleh penyidik dan itu pasti akan disita dulu. Nanti akan dilampirkan di dalam berkas yang akan disampaikan nanti apabila selesai nanti dikirimkan ke kejaksaan. Gitu. Ini kan sudah sempat diuji keaslian di Bareskrim, namun di Polda Metro Jaya kembali disita. Ijazah teman Jokowi juga sama disita untuk kepentingan penyidikan. Ini prosedurnya artinya diulangi seperti uji forensiknya. Betul. Itu diulangi lagi berarti ya? Iya, karena dulu waktu disampaikan di Bareskrim dulu, kan baru Dumas, belum sampai LP. Dan itu kemudian ternyata memang tidak ada pidananya. Kemudian tidak dilanjutkan penyelidikan. Berarti kan itu nanti kalau gitu cuma berhenti gitu aja. Sedangkan kalau yang di Metro itu, ini yang akan disasar oleh Pak Polda Metro itu adalah membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa enggak, sampai disampaikan di depan hakim sana. Makanya ini disita dan diperiksa ulang, sehingga agar barang bukti itu nanti bisa diserahkan ke kejaksaan dan nanti akan dihadirkan di persidangan. Itu jadi satu bagian itu membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli harus sampai ke persidangan kan, harus hakim tahu karena apa? Yang akan disasar untuk yang penyidikan di Polda Metro itu kan ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran dan sebagainya itu. Itu unsur itu hanya bisa positif ya apabila memang ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Nah makanya itu pembuktian yang dikirimkan kepada hakim nanti adalah dua sasaran. Membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli di depan hakim, sehingga ujaran kebencian dan sebagainya itu bisa menjadikan dakwaan untuk menjatuhkan pada tersangka-tersangka itu. Gitu. Biasanya kan kalau untuk di kasus pidana, ekspos sering digelar gelar perkara oleh penyidik.
Itu suka ditunjukkan tuh barang bukti yang sudah dikantongi. Apakah dalam hal ini juga bisa jadi nanti barang bukti termasuk ijazah Jokowi ini bisa ditunjukkan pada publik? Seandainya penyidik mau bisa saja, seandainya penyidik mau ya, itu bisa. Dalam kasus-kasus yang biasa itu kan misalkan kita nangkep apa begal, kan ada parangnya di situ ditunjukkan gitu. Itu dalam pidana yang murni yang biasa. Tapi kasus ini kan bukan kasus murni pidana nih Pak. Di belakangnya ada unsur-unsur politik untuk menjatuhkan seseorang. Sehingga kalau memaksakan untuk menunjukkan Pak Jokowi itu menunjukkan di depan umum, kan mereka kayak gitu itu. Itu tindakan anarki itu. Kalau penyidik itu nuruti kayak gitu, itu namanya kan berarti kan menuruti tindakan anarki demi untuk kepentingan orang-orang yang nggak benar itu gitu. Jadi itu kira-kira sehingga sekarang yang penting penyidik itu melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur ya. Udah sita-sita kemudian diperiksa-periksa gitu. Nggak perlu lagi untuk ditunjuk-tunjukkan ke depan orang. Nah, satu lagi mengenai apa gelar itu Pak, gelar perkara itu harus terbuka, tidak ada keharusan. Tapi kalau untuk menjamin ke transparansi kemarin itu waktu di Bareskrim, karena apa? Karena waktu itu kan mau dihentikan. Makanya saya bilang ini karena mau dihentikan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk menunjukkan ijazah itu di depan umum atau di depan hakim kan gitu. Makanya saya waktu itu menyarankan dilakukan gelar perkara terbuka. Nah, tapi kan ditanggapi oleh mereka bahwa seakan-akan itu harus. Kalau tidak itu berarti melanggar aturan. Bahkan kemarin sudah digelar pun sekarang minta digelar ulang lagi. Itu kan kayak itu mereka itu, saya kasihan dari mereka itu ya. Mereka itu sangat bersemangat dengan menggebu-gebu, dengan menerangkan pada rakyat bahwa prosedurnya seperti ini. Padahal mereka sendiri itu nggak ngerti hukum sama sekali itu. Kalau permintaan soal gelar perkara khusus Pak Ari, ini bagaimana? Dan juga tadi dipertanyakan soal pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Solo. Ya, nah mengenai pemeriksaan itu ya, penyidik itu mau memeriksa di mana-mana tuh bebas saja. Yang dicari yang adalah kemudahan kan banyak saksi yang ada di Solo itu tadi. Jadi bukannya hanya Pak Jokowi doang kan yang diperiksa, sekalian ya saksi-saksi yang ada di sana, penyidik ke sana kemudian memeriksa. Itu periksa itu mau diperiksa di mana saja nggak ada larangan. Bahkan saya sendiri waktu masih dinas itu ya, kalau memeriksa seorang keberatan orangnya nggak bisa, kita periksa di rumahnya juga bisa. Yang penting memenuhi syarat, tidak ada pemaksaan. Dan yang disampaikan itu tidak bohong, tidak dikarang-karang, itu nilai daripada pemeriksaan atau penyidikan. Gitu. Jadi tidak ada larangan, tidak ada keharusan. Itu tadi kan Pak itu bantah, wah ini tidak adil. Tapi kalau wujud transparansinya bagaimana agar terlapor juga bisa puas dengan hasil penyidikan? Wujud transparansinya harus bagaimana singkat Pak Ari? Maksudnya wujud transparansi apa? Dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya nantinya ketika dipertanyakan. Ya, penyidik Polda Metro Jaya sepanjang dia melakukan penyidikan secara profesional, dia meriksa penyidik itu didampingi oleh pengacara dan kemudian ada rekamannya dan kemudian itu nanti bisa hasilnya itu bisa disampaikan kepada jaksa dan kemudian pada hakim, itu sudah wujud transparan. Dia tidak harus meriksa dilihatin oleh yang terlapor atau pelapor. Itu kan arti harafiah dari transparansi. Tetapi kalau dalam penyidikan itu tidak ada keharusan penyidik itu menyampaikan pada rakyat ini loh yang sudah saya kerjakan. Tidak, gitu. Tidak ada. Baik, terima kasih penasihat ahli Kapolri bidang hukum Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi telah bergabung di Kompas malam hari ini. Terima kasih Pak Ari. Setelah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bicara soal permintaan ex-anggota TNI AL Satria Arta Kumbara yang ingin kembali jadi WNI setelah bergabung di militer Rusia. Menkum sebut ajukan permohonan ke Presiden. Kementerian Luar Negeri akan memantau perkembangan kasus mantan anggota TNI Angkatan Laut yang membelot sebagai tentara bayaran di Rusia. Kemlu terus menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan. Bisa mengakhiri kontrak saya tersebut hanya Bapak Prabowo di Kementerian Pertahanan Rusia kepada Bapak Vladimir Putin. Juru bicara Kemenlu, Roliansyah Sumirat menyatakan Kemlu terus memantau kondisi mantan TNI AL bernama Satria Arta Kumbara melalui Kedutaan Besar RI di Moskwa. Namun Roy menegaskan mengenai status kewarganegaraan Satria Arta di luar kewenangan Kemenlu RI.
Dalam pesan singkat yang diterima Kompas TV, Saudara, Roy bilang, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskwa tetap memantau keberadaan dan melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan. Mengenai status kewarganegaraan yang bersangkutan, hal tersebut menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul bilang Satria Arta Kumbara sudah tak memiliki keterkaitan dengan TNI Angkatan Laut. Satria sudah dipecat dari TNI karena terbukti desersi di masa damai. Satria juga dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Mengenai status kewarganegaraan Satria, TNI AL menyerahkannya kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Yang jelas saat ini, yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta, tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu disersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, disertai tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer. Satria Arta Kumbara, mantan prajurit TNI Angkatan Laut, membuat publik tersentak usai berkeinginan kembali ke Indonesia. Pria asal Ambarawa itu masih berada di garis depan di medan perang sebagai tentara bayaran Rusia. Satria merupakan siswa alumni SMK Dr. Cipto Ambarawa Semarang jurusan Teknik Mekanik. Ia lulus tahun 2005 sebelum akhirnya masuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Memang karakter anaknya ya biasa lah, tidak ada prestasi yang menonjol, tapi memang anak-anak yang seperti itu justru setelah lulus itu malah justru membuat menjadi anak-anak yang punya nilai-nilai lebih di masyarakat. Itu angkatan tahun berapa itu Pak dulu Pak ya? 2004, 2005. Satria Arta mengaku menyesal telah menandatangani kontrak menjadi tentara asing dan ingin kembali menjadi WNI. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara menjadi WNI. Tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis. Jika ingin kembali menjadi WNI, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Satria Arta Kumbara melakukan dinas terakhir di Inspektorat Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Namun ia meninggalkan tugas pada 13 Juni 2022 dan membuatnya dipecat sebagai prajurit pada 6 April 2023. Tim Liputan Kompas TV. Informasi berikutnya, Saudara, Polda Jawa Barat telah mengambil alih penyelidikan kasus tewasnya 3 orang di acara pernikahan putra Gubernur Jawa Barat di Garut. Kompolnas akan mendalami dan memantau langsung proses penyelidikan kasus ini. Kompolnas akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan secara langsung untuk mengetahui adanya kelalaian atau tidak dalam kericuhan di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi. Jika diperlukan, Kompolnas tak menutup kemungkinan akan memeriksa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, termasuk anak dan menantunya. Kita lakukan pendalaman terlebih dahulu. Nanti kemungkinan kita akan melakukan pemantauan langsung ke Polda Jawa Barat dan kita lihat nanti apakah diperlukan ke TKP di Garut. Tentu semuanya tergantung hasil pendalaman Kompolnas atas informasi yang itu menjelaskan fakta-faktanya seperti apa, apakah ada dugaan kelalaian atau tidak. Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi atau Almagari mendesak agar penyelidikan terkait insiden tewasnya 3 orang di pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilakukan secara transparan dan profesional. Jika memang ditemukan unsur pidana, proses hukum
harus tetap dilakukan meski hajatan ini digelar oleh pejabat setingkat gubernur, Kapolda, dan wakil bupati. Kalau memang ini adalah masuk ke wilayah ranah hukum, ya menurut saya harus ditegakkan. Tolong kepada penegak hukum harus profesional, lebih-lebih kalau misalnya dari pihak terkait yang punya hak. Kalau masalah hukum itu kan berhak untuk semua warga kan, ini harus ditegakkan. Jangan main-main, jangan sampai karena ini yang punya acaranya adalah Bapak Kapolda, yang punya acaranya gubernur, yang punya acaranya wakil bupati. Polda Jawa Barat telah memeriksa 11 saksi dalam kasus tragedi pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Proses pemeriksaan para saksi dilakukan di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Saksi yang diperiksa diantaranya dari pihak polisian, pemerintah Kabupaten Garut, wedding organizer, serta beberapa warga yang berada di lokasi kejadian. Ada kurang lebih ada beberapa anggota di internal kepolisian, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Garut, ya, kemudian juga ada pihak WO, ya, EO, ya, event organizer yang melaksanakan kegiatan itu, ya, dan juga warga sekitar yang bisa untuk menambah daripada konstruksi hukum dan keterangan kejadian sesungguhnya seperti apa. Ini yang update kita dan saat ini sudah ada beberapa yang sudah hadir, ya. Saudara, Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang tewas terlakban di kamar indekos. Pertemuan dilakukan di kediaman istri almarhum di Bantul, Yogyakarta. Pertemuan antara Komnas HAM dengan keluarga diplomat berlangsung tertutup selama lebih dari 4 jam. Komnas HAM menyebut pertemuan ini untuk meminta keterangan pada keluarga, termasuk pada istri Arya Daru. Namun Komnas HAM enggan merinci isi pertemuan dengan keluarga Arya Daru. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa. Nanti aja disampaikan. Bu, nanti ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM, Bu? Nanti kami sampaikan. 2 orang wisatawan asing tewas setelah gagal mendarat saat bermain para layang di pantai Tanah Bara, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dua wisatawan asing tewas setelah gagal mendarat saat bermain para layang di pantai Tanah Bara, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Kegagalan pendaratan dilaporkan akibat adanya perubahan angin di lokasi bermain para layang. 2 korban merupakan warga negara Korea Selatan berusia 43 tahun dan 41 tahun yang telah memiliki lisensi pilot para layang atau paragliding dari negaranya. Mereka jatuh di laut dengan jarak sekitar 4 meter dari tepian pantai dalam insiden 17 Juli lalu itu. Insiden itu terjadi karena keduanya tidak bisa melepaskan peralatan tempat duduk para layang saat mendarat yang menyebabkan mereka tenggelam. Pihak keluarga menolak otopsi karena menerima kejadian tersebut akibat kecelakaan dan jenazah korban disemayamkan di RSUD Bali Mandara. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 korban hilang akibat kebakaran KM Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara. Setelah kebakaran yang terjadi di KM Barcelona 5, tim SAR gabungan menyebut asap di kapal berangsur padam, namun masih terlihat bara api. Sementara di hari keempat pencarian 2 korban hilang atas nama Levi Aiba dan Hamen Langinang, tim SAR gabungan memperluas area pencarian. Tim SAR gabungan mengerahkan 4 tim di lokasi pencarian termasuk di sejumlah pulau. Untuk sementara Basarnas menyampaikan pencarian akan dilakukan hingga 7 hari. Untuk area pencarian kita perluas dari ke arah timur laut, ini menyisir lebih luas dari yang kemarin. Sampai saat ini sesuai dengan laporan yang kami terima hanya 2 orang yang masih
datanya seperti yang kemarin. Kita melakukan pencarian terhadap 2 orang survivor yang dinyatakan hilang. Tapi yang kami miliki, jadi pencarian akan dilaksanakan sampai 7 hari ke depan. Seorang ibu hamil terpaksa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari insiden terbakarnya kapal motor Barcelona di Pulau Talise. Sempat terombang-ambing di laut lebih dari 2 jam, sang ibu akhirnya dievakuasi dan berhasil melahirkan sang buah hati dalam keadaan selamat. Insiden terbakarnya kapal motor Barcelona di Pulau Talise, Sulawesi Utara membuat seorang ibu hamil terpaksa melompat dari lantai 2 kapal ke laut. Ibu bersama kandungannya yang berusia 9 bulan itu melompat dari ketinggian 10 meter untuk menyelamatkan diri. Ibu hamil tersebut bahkan sempat terombang-ambing di laut selama 2 jam lebih sebelum akhirnya diselamatkan nelayan. Tak lama kemudian, di hari yang sama, sang ibu akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang dikandungnya dalam kondisi sehat. Caranya? Loncat dari kapal karena keadaan kan darurat. Jadi daripada mau tabakar, lebih baik pilih loncat. Nah, dari lantai berapa, Bu? Dari lantai 2. Lantai 2. Pada saat jatuh, Ibu pakai life jacket atau pakai pelampung? Pelampung. Terus berapa lama Ibu di dalam situ? Di dalam air sekitar 2 jam lebih. 2 jam lebih? Tunggu pertolongan. Saat ini ibu dan buah hatinya masih dalam perawatan di rumah sakit di wilayah Manado. Edward Siwi, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai ratusan hektar dan hingga kini masih dilakukan pemadaman. Peninjauan dilakukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Riau dan Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Menteri Kehutanan menyebut kondisi titik api mulai menurun, namun cuaca panas dan tiupan angin kencang menjadi kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Menurut Menhub, kebakaran di Rokan Hilir diduga sengaja untuk membuka lahan perkebunan sawit sehingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan harus ditegakkan. Rohil ada 2 tempat tadi, satu di Tujut namanya dan satu lagi di Bangko Pusako ya. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya. Jadi untuk kepentingan land clearing antara 2 kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru, akan cara-cara lama yang nggak boleh dilakukan lagi sebenarnya. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kampar, Riau terus dilakukan tim Satgas Gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri. Cuaca panas dan kencangnya angin membuat api kian meluas menghanguskan semak belukar dan tanaman sawit. Luas lahan yang terbakar mencapai 8 hektar. Pekatnya asap serta minimnya sumber air membuat proses pemadaman terkendala. Ya, kondisi air di sini ini kurang memadai gitu. Kesulitan tidak ada, cuman ya bahan bakar terlalu banyak, jadi asap itu mengepul. Jadi kami harus melakukan penyekatan yang dekat atau yang di kepala api. Jadi biar apinya tidak meluas. Arah angin berubah-ubah ya? Ya, arah angin yang tidak beraturan gitu ya, berubah-ubah. Setelah akibat blokade yang dilakukan Israel, warga Gaza kini semakin sulit mendapatkan air bersih. Mereka pun mengandalkan truk-truk bantuan air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerumunan warga pun memenuhi truk-truk bantuan air bersih. Menurut warga, kekurangan air bersih semakin mengkhawatirkan di Gaza. Bahkan warga bisa tidak mendapatkan air bersih sama sekali selama 5 hari lamanya. Selain sulit mendapatkan air bersih, warga pun kini susah untuk mencari tempat penyimpanan air. قاعدين بس في الخيام نستنى دور المية الحلوة دور المية المالحة وانا فعليا كان زوجي اللي يجي يعني هنا على المية بس زوجي الحمد لله رب العالمين اخذ رصاصة في راسه ولسه ما طلعت يعني المية كتير صعبة مش بس علينا وبتقعد بال4 أيام وال5 أيام فعليا مش لاقيينها المية. الاطفال الدنيا شوب الدنيا حر بدهم يتحمموا بدنا نغسل لهم هم اصلا هدمتين بدنا نغسلها وهدنا لابسينها فبدنا نضطر نجيب مية. Saudara, kebakaran melanda pabrik minyak goreng di kawasan Kelurahan Seibati, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan.
usai jeda. Tetap di Kompas Malam. Saudara, kebakaran melanda pabrik minyak goreng di kawasan Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Api dengan cepat membesar dan membakar gedung pabrik. Diduga api berasal dari gudang karton yang digunakan untuk mengemas produk lalu menyebar ke bagian lain. Menurut Kapolsek Labuan, Kompol Tohap Sibuya, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran. Hingga malam, petugas pemadam kebakaran dari Pemkot Medan masih melakukan proses pemadaman. Saat kebakaran terjadi, karyawan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam penyelidikan awal tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Hingga Rabu malam, api belum bisa dipadamkan. Saudara, informasi tadi menjadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Dan jangan lupa, cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.